Baik, Bapak dan Ibu, sebagai pembuka acara webinar kita, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Dona Rusdiana Rangkoli. Saya sebagai moderator webinar P5 Gaya Hidup Berkelanjutan seri 2 dengan tema mengolah limbah jadi manfaat. Webinar ini diselenggarakan oleh komunitas belajar KKG SD Maitreya Wira Batam dan Universal Teacher Community. Sebagai pembuka, izinkan saya untuk berpantun. Pohon kelapa di pinggir kali, tumbuhnya tinggi, daunnya lebat. Tidak terasa bertemu kembali. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak dan Ibu, webinar kali ini merupakan proyek seri 2, masih di dalam topik P5 Gaya Hidup Berkelanjutan. Jika yang sebelumnya membahas tentang sampah yang dimanfaatkan menjadi ekoenzim, webinar kali ini membahas tentang limbah yang diolah agar menjadi manfaat. Tidak berlama-lama lagi Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan narasumber webinar kita yaitu Ibu Fulvia Novi Yeska SPD. Mari kita simak profil narasumber kita. Berikut profil dari Ibu Fulvia Novi Yeska SPD. Pendidikan Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik. Pengalaman bekerja sebagai guru seni budaya dan prakarya di SMA Maitreya Wira Batam sejak 2017 sampai sekarang. Beliau juga sebagai penulis buku Happy Cooking Club, penerbit Pena Indis nomor 60-P1 PI garing SP G2M2 garing 9 garing 2019 tahun 2019. Kedua, beliau juga sebagai peserta stand minuman jahe dalam parenting dan millennial teaching. Parenting and millennial teaching Polda Batam tahun 2019. Yang ketiga, beliau juga sebagai moderator webinar pengalaman membuat YouTube pembelajaran seni budaya SMA Maitreya Wira Batam pada tahun 2020. Yang keempat, beliau juga sebagai peserta pelatihan online pembuatan sabun bersama komunitas Kerta Bumi Recycling Jakarta tahun 2021. Demikian Bapak dan Ibu profil dari Ibu Fulvia. Kepada Ibu, kami persilakan untuk membawakan materi webinarnya. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Dona yang sudah memberikan saya kesempatan pada webinar pada hari ini. Nah, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, selamat siang Ibu, baik Ibu. Alhamdulillah, ternyata kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk membawakan sebuah materi mengenai gaya hidup berkelanjutan dengan judul mengolah limbah minyak jelantah menjadi produk sabun ya Bapak Ibu. Nah, baiklah tanpa berlama-lama mari kita mulai saja ya Bapak Ibu. Nah, berbicara mengenai limbah Bapak Ibu, siapa sih yang tidak
asing dengan kata limbah ini sendiri. Nah, limbah ini sendiri merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari sebuah proses produksi. Nah, proses produksi ini bisa dihasilkan oleh baik dari itu rumah tangga sendiri maupun dari pabrik industri sendiri. Nah, untuk limbah ini sendiri Bapak Ibu memiliki bentuk yang beragam ya. Ada yang cair, ada juga yang padat. Nah, untuk yang padat sendiri, untuk limbah padat ini sendiri disebut dengan limbah ya Bapak Ibu. Nah, yang sering kita jumpai. Nah, berikut ada jenis-jenis limbah yang biasa kita ketahui ya Bapak Ibu, yang umum kita ketahui mungkin organik dengan anorganik. Nah, untuk limbah organik sendiri merupakan kelompok limbah yang mengandung unsur-unsur senyawa organik atau yang berasal dari makhluk hidup tentunya ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya bisa kita lihat misalnya dari sisa-sisa makanan, baik itu sisa kulit buah-buahan, sisa sayur-sayuran, terus sisa makanan maupun dari kotoran ya Bapak Ibu. Kotoran itu bisa saja dari manusia maupun hewan sendiri. Nah, untuk limbah anorganik ini sendiri ya, limbah ini yang lebih banyak mengandung senyawa-senyawa anorganik atau yang bisa disebut kering ya Bapak Ibu atau yang bisa kita daur ulang. Nah, contohnya ada plastik, kertas, kaca dan lain-lain. Nah, yang ketiga adalah limbah B3 ya Bapak Ibu. Nah, limbah B3 ini adalah limbah yang mengandung senyawa yang berbahan beracun atau berbahaya ya Bapak Ibu bagi kita dan maupun kesehatan alam lingkungan kita. Nah, contohnya itu adalah merkuri. Nah, bagaimana sih dampak limbah ya Bapak Ibu? Tidak hanya dari untuk kesehatan kita sendiri maupun alam lingkungan. Nah, untuk limbah sendiri ini dampak yang terjadi pada kesehatan kita adalah yang pertama bisa menyebabkan namanya berbagai macam penyakit Bapak Ibu. Nah, contohnya bisa saja adalah gangguan pencernaan, diare, tifus, jamur, gangguan pernafasan dan penyakit-penyakit lainnya. Yang kedua adalah menyebabkan keracunan. Nah, ini disebabkan karena terkontaminasinya makanan kita oleh limbah-limbah yang lainnya seperti itu. Nah, lalu apa aja sih dampak limbah ini terhadap alam lingkungan? Nah, dampaknya sendiri adalah lingkungan yang menjadi kita huni Bapak Ibu karena limbah ini kita buang sembarangan, akhirnya tidak layak kita huni karena sudah terkontaminasi oleh udara yang sudah campur ya Bapak Ibu. Nah, udah berbau dan tidak segar lagi untuk kita hirup. Nah, selain itu limbah ini sendiri jika kita buang sembarangan, nah itu akan menyebabkan aliran sungai tersumbat Bapak Ibu. Akhirnya terjadilah kebanjiran yang sering terjadi di negara ibu kota kita sendiri. Nah, tidak hanya dari lingkungan sendiri, hewan pun juga berdampak Bapak Ibu. Bisa keracunan oleh limbah ini sendiri ya. Nah, sering kita lihat di channel-channel ya Bapak Ibu ada beberapa hewan yang tanpa sengaja ya memakan limbah-limbah sendiri ini tidak hanya di lautan, di sungai maupun di tempat yang lainnya. Akhirnya hewan itu sendiri mati ya Bapak Ibu seperti itu. Nah, berikut ada kisah nyata yang terjadi akibat pencemaran lingkungan ya Bapak Ibu ya, limbah ini sendiri ya. Yang pertama itu adalah limbah bikin sawah gagal panen Bapak Ibu ya. TPS ilegal di Pebayuran Bekasi ditutup karena terlalu banyaknya limbah ini ya Bapak Ibu. Jadi mengakibatkan perekonomian masyarakat terganggu seperti itu. Nah, lanjut yaitu kesehatan ya Bapak Ibu karena limbah yang dihasilkan oleh PT ini sendiri menyebabkan debu hitam dan mengakibatkan flek paru-paru bagi warga setempat seperti itu. Nah,
Berikut beberapa negara yang menghasilkan limbah plastik terbanyak, Bapak Ibu. Ternyata Indonesia sendiri menjadi peringkat kelima limbah plastik terbanyak ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu ada negara Filipina. Nah, ada beberapa negara Bapak Ibu yang menghasilkan yang pengelolaan sampahnya ini terbaik ya Bapak Ibu karena dia melakukan sesuatu untuk mengurangi limbah pencemaran ini sendiri dan menghasilkan daur ulang ya Bapak Ibu. Nah, negara-negara ini yaitu ada Jerman, Korea Selatan, dan Swedia. Nah, harapannya sih Indonesia kapan ya Bapak Ibu ya bisa melakukan pengelolaan yang baik nantinya seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sendiri bingung nih bagaimana sih pengelolaan limbah ini sendiri. Nah, ada beberapa pengelolaan limbah yang bisa kita lakukan di rumah ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pengurangan limbah. Nah, bagaimana sih caranya kita mengurangi limbah ini sendiri ya Bapak Ibu? Nah, contohnya seperti membiasakan menggunakan botol isi ulang sendiri ya Bapak Ibu. Nah, kadang kan kalau kita bepergian Bapak Ibu kadang nggak mau ribet nih. Nah, jadi kan apa-apa dibeli, beli minuman dibeli, makan tinggal beli ya Bapak Ibu. Tapi alangkah baiknya kita bawa sendiri ya. Nah, apalagi sekarang ini masih masa-masa COVID. Nah, itu jadi kita menguranginya dengan membawa peralatan kita sendiri agar lebih higienis. Nah, yang kedua adalah daur ulang. Nah, daur ulang ini sendiri tidak hanya dari limbah organik aja, nah tapi dari limbah anorganik juga bisa kita melakukan daur ulang. Nah, untuk anorganik ini sendiri Bapak Ibu yang bisa kita lakukan adalah misalnya dari kertas, gelas ya, gelas kaca maupun plastik itu bisa kita daur ulang ya Bapak Ibu. Nah, menjadi nanti sebuah kerajinan. Nah, saya sendiri adalah sebagai guru mapel SBKPKY, biasanya saya mempraktikkan itu di mapel saya Bapak Ibu menggunakan bahan-bahan organik untuk membuat sebuah kerajinan dari kertas maupun kardus ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, untuk limbah organik ini sendiri Bapak Ibu tidak hanya kita daur ulang ya Bapak Ibu. Nah, untuk organik sendiri kita bisa membuat daur ulang, yaitu contohnya kalau sayur-sayuran atau kulit buahan bisa kita melakukan ekoenzim ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk kotoran hewan maupun manusia itu bisa kita jadikan kompos pupuk seperti itu. Nah, cara yang ketiga adalah pengolahan. Nah, untuk pengolahan ini sendiri untuk limbah berbahaya ya Bapak Ibu, ini juga harus kita lakukan. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan yang namanya kita harus sesuaikan dulu senyawa yang terkandung di dalamnya. Nah, apa aja sih yang terkandung? Nah, itu harus kita teliti dulu Bapak Ibu, baru kita melakukan pengolahan. Nah, yang keempat adalah pembuangan. Nah, untuk pembuangan ini adalah langkah terakhir ya Bapak Ibu jika nantinya kita benar-benar tidak tahu nih mau ngapain lagi dengan limbah ini misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya kita memilih jalan untuk pembuangan. Nah, di sini kita harus memperhatikan juga cara-cara pembuangan yang tepat. Nah, jadi kita tidak boleh membuang limbah ini sembarangan. Akibatnya nanti pencemaran lingkungan yang tidak berkesambungan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke minyak jelantah ya Bapak Ibu. Nah, apa sih minyak jelantah? Nah, untuk minyak jelantah ini merupakan minyak bekas penggorengan ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu udah tahu ya. Nah, atau yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga. Nah, minyak bekas penggorengan ini sendiri sangat berbahaya jika kita menggunakannya lebih dari 3 kali ya Bapak Ibu. Nah, alangkah baiknya kita menggunakan minyak jelantah ini sendiri kalau bisa jangan sampai 3 kali ya Bapak Ibu. Kalau kita lebih menggunakannya, nah itu berdampak buruk bagi kesehatan kita nantinya seperti itu. Nah, tidak hanya limbah sendiri Bapak Ibu, ternyata limbah minyak jelantah ini sendiri juga mempunyai dampak yang buruk ya Bapak Ibu bagi kita jika kita membuang sembarangan. Nah, yang pertama itu adalah jika minyak jelantah ini kita buang di aliran sungai ya Bapak Ibu, di aliran air. Nah, itu akan menghalangi yang namanya sinar matahari Bapak Ibu, sehingga menyebabkan
tumbuhan di dalam air tidak bisa berfotosintesis. Yang kedua yaitu minyak jelantah yang kita buang di tanah akan menyebabkan pencemaran karena akan sulit diurai oleh mikroorganisme tanah itu sendiri. Nah, yang ketiga ini dapat menutup pori-pori tanah yang berdampak pada kesuburan tanah itu sendiri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, dampak jika kita membuang sembarangan. Saya sendiri juga seperti itu ya Bapak Ibu, karena saya dulu belum tahu nih pengetahuannya ini ya Bapak Ibu. Jadi saya sudah selesai menggunakan minyak jelantah ini ya Bapak Ibu, biasanya saya buang di kloset. Nah, karena saya mikir ya udah dibuang aja gitu ya, nggak ada apa-apanya. Ternyata setelah saya mengetahui ini, ternyata dampaknya buruk ya. Nah, akhirnya sisa minyak jelantah itu tadi saya simpan Bapak Ibu, saya simpan, saya kumpulin. Nah, itu gunanya nanti untuk praktek di mapel saya berikutnya seperti itu. Nah, berikut beberapa cara membuang minyak jelantah yang baik dan benar, Bapak Ibu. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan di sini. Yang pertama itu adalah minyak jelantah yang sudah kita dinginkan, bukan panas ya Bapak Ibu ya, tapi yang dingin. Nah, itu kita masukkan ke dalam wadah tertutup. Nah, yang tidak dapat didaur lagi ya Bapak Ibu, atau botol plastik bekas. Nah, lalu kita buang ke tong sampah. Nah, tapi kita perhatikan ini sudah tertutup rapat ya Bapak Ibu, dan minyaknya harus sudah dingin, jangan yang panas. Nah, yang kedua langkah yang kita lakukan atau cara yang kita lakukan bisa kita bekukan Bapak Ibu. Ya, minyak jelantah yang sudah kita dinginkan tadi boleh kita bekukan dulu. Ya, kita bekukan dulu. Nah, lalu kita buang ke tong sampah ya. Nah, yang ketiga itu bisa kita gabungkan minyak jelantah dengan limbah-limbah lainnya, seperti serbuk-serbuk atau kertas ya Bapak Ibu. Dan tidak lupa dengan wadah tertutup dan kita buang di tong sampah tentunya. Ya. Nah, ternyata ada beberapa manfaat mendaur ulang minyak jelantah ya Bapak Ibu. Ini sendiri saya belum mengetahui ya. Saya sendiri ya Bapak Ibu tidak mengetahui ya. Tapi sekarang ini saya sudah mengetahuinya. Nah, manfaatnya sendiri adalah yang pertama itu adalah mengurangi pembuangan limbah itu sendiri. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, walaupun kita melakukan sedikit perubahan di dalam diri kita, di dalam rumah tangga kita sendiri, tapi itu berefek sangat luar biasa bagi kita sendiri Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah mencegah dan mengurangi pencemaran lingkungannya, ya. Karena kita sudah melakukan perbaikan, jadi kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang ketiga, nah ini ya Bapak Ibu ya, kita bisa menghasilkan barang dari hasil daur ulang, tentunya bernilai ekonomis dan bernilai estetika tentunya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke bagaimana sih mengolah minyak jelantah menjadi produk sabun? Nah, sabun, kita berbicara mengenai sabun ya Bapak Ibu. Nah, sabun siapa yang tidak kenal ya Bapak Ibu, karena sabun ini merupakan kebutuhan kita sendiri ya Bapak Ibu, jadi kita pasti tahu. Nah, sabun ini sendiri fungsinya adalah untuk mencuci atau membersihkan segala kotoran yang ada di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata sabun ini sendiri merupakan campuran dari minyak atau lemak dan alkali. Dan ini sudah melewati proses saponifikasi ya Bapak Ibu. Nah, apa sih proses saponifikasi? Nah, untuk proses saponifikasi sendiri adalah suatu reaksi ya Bapak Ibu yang terjadi ketika lemak atau minyak ini dicampur dengan soda api. Nah, hasilnya akan menghasilkan yang namanya sabun dan gliserin. Nah, jadi Bapak Ibu jangan takut ya Pak Ibu, karena pada dasarnya sabun ini sendiri emang terbuat dari bahan-bahan yang tadi itu ada soda api, ada dari minyak ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah ragu atau takut karena ini sudah melewati yang namanya proses saponifikasi sendiri seperti itu. Nah, untuk manfaat sabun minyak jelantah, yang pertama itu adalah membersihkan alat-alat perkakas dapur seperti keset, kain lap, dan membersihkan lantai. Yang kedua bisa membersihkan kamar mandi. Nah, di sini saya menyarankan ya Bapak Ibu. Nah, untuk sabun minyak jelantah ini jangan kita gunakan untuk ke badan kita ya Bapak Ibu, tapi kita gunakan saja untuk di luar badan kita saja. Nah, untuk yang kita gunakan untuk badan kita sendiri ya tetap
dengan bahan yang sudah berkualitas ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pula nanti Bapak Ibu memakai ke badan kita sendiri. Itu harapan saya atau saran saya Bapak Ibu. Jadi gunakan aja nantinya sabunnya untuk di luar kita saja seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat membuat eh, minyak jelantah ini menjadi sabun ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah safety kita ya Bapak Ibu. Nah, karena kita memakai soda api ya Bapak Ibu. Nah, soda api panas ya. Jadi kita memakai yang namanya sarung tangan, kacamata maupun masker. Tapi saya dengan anak-anak saya tidak terlalu lengkap seperti ini ya Bapak Ibu. Paling saya memakai paling sarung tangan atau masker saja. Nah, alhamdulillah selama saya praktik dengan peserta didik saya, karena anaknya juga mengikuti arahan yang saya berikan, ya saya bisa meminimalisir semua kendala-kendala itu. Nah, yang kedua adalah jangan menggunakan bahan aluminium ya Bapak Ibu, tapi alangkah baiknya kita menggunakan bahan yang bersifat stainless ataupun kaca ya Bapak Ibu. Nah, di sini jika nantinya Bapak Ibu mau memproduksi atau membuat sabun di rumah sendiri ya. Nah, untuk berkelanjutan ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus memisahkan antara alat yang untuk kita makan sehari-hari dengan alat yang untuk membuat sabun. Jangan dicampur aduk ya Bapak Ibu. Kalau kita campur aduk nanti akan adanya apa namanya itu? Terkontaminasi nantinya ya Bapak Ibu kalau seandainya kita menggabungkannya. Nah, baiknya kita pisahkan itu. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah adanya lenoah atau soda api. Nah, ini harus kita perhatikan karena soda api ini bersifat panas ya Bapak Ibu. Jadi kita harus perhatikan jangan kita memakai memegang soda api dengan tangan kosong ya Bapak Ibu, tapi kita harus memakai sarung tangan untuk memegang si soda api ini sendiri. Nah, berikut ada beberapa bahan dan alat yang kita perlukan untuk membuat sabun. Apa saja sih bahan-bahannya? Mari kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, untuk praktek yang sudah saya jalankan dengan anak-anak saya Bapak Ibu, nah kami membuatnya dengan sederhana saja ya. Ada 3 bahan saja ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah minyak jelantah itu sendiri. Yang kedua ada air rebusan. Nah, yang ketiga adalah soda api. Nah, untuk air rebusannya ini sendiri ya Bapak Ibu, boleh kita campur dengan yang lain Bapak Ibu ya. Boleh pakai air biasa putih juga boleh. Tapi kalau kita mau pakai yang lain juga boleh ya Bapak Ibu. Boleh dari pandan maupun serai seperti itu. Nah, alat-alat yang kita gunakan yaitu yang harus kita gunakan dalam membuat sabun ini sendiri adalah kita menggunakan yang namanya gelas kaca, ada spatula, ada timbangan, ya Bapak Ibu. Nah, ada gelas kaca, ada spatula, ada timbangan, ya untuk menimbang, untuk mentakar bahan-bahan tadi ya Bapak Ibu. Terus ada hand blender, ada cetakan, dan ada sarung tangan tentunya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita perlukan saat membuat sabun. Nah, cara pembuatan sabun. Nah, baiklah Bapak Ibu, eh, untuk resepnya sendiri ini ya, air rebusan pandan sebanyak 85 gram, minyak jelantah 250 gram, dan soda api sebanyak 41 gram. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk pembuatan sabun ini saya akan mendemokan sendiri proses pembuatannya. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Ibu Fulvia. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk kepada demo pembuatan sabun oleh Ibu Fulvia sendiri. Mari, Ibu Fulvia, kami persilakan.
Ya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mendemokan bagaimana proses pembuatan sabun ini sendiri. Nah, di sini ada 3 bahan yang sudah saya takar sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Ada soda api sendiri sebanyak 41 gram. Ada air rebusan dari serai ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah minyak jelantah ini sebanyak 250 gram. Dan untuk air rebusan serai ini sendiri sebanyak 85 gram. Nah, langkah yang harus kita lakukan pertama yaitu memasukkan si soda api ke dalam air rebusan ya Bapak Ibu. Jangan air ke rebusan air, jangan air ke soda api. Ya, tapi soda api ke air ya Pak Ibu itu harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, tadi kita coba ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan si soda api perlahan-lahan ya Bapak Ibu. Lalu kita aduk ya Bapak Ibu. Nah, sampai si soda apinya ini larut. Nah, aduk terus ya Bapak Ibu dengan kecepatan yang sedang ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai si soda apinya larut. Nah, di sini bisa kita lihat ya Bapak Ibu di sini mengeluarkan uap ya Pak Ibu. Jadi ini panas ya, bukan sedikit tapi panas ya Pak Ibu. Nah, jadi untuk memasukkan si minyaknya ini tadi, nah kita harus menunggu larutan soda api dengan air ini dingin dulu Bapak Ibu atau suhu ruangan. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa memakan waktu lebih kurang 1 jam ya Bapak Ibu. Nah, tapi yang sering saya alami dengan siswa, nah ada yang kurang dari sejam, ada yang lebih dari sejam ya Bapak Ibu, tergantung dari suhu ruangannya itu sendiri. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah larut ya Bapak Ibu. Nah, mari kita tunggu larutan soda api ini dingin dulu. Nah, baiklah Bapak Ibu. Nah, ini karena yang sudah saya buat tadi karena membutuhkan waktu lama. Nah, jadi ini yang sudah saya larutkan sebelumnya ya Bapak Ibu ya. Yang sudah saya larutkan sebelumnya ya. Kalau yang tadi itu pakai air rebusan serai, kalau ini dari rebusan pandan ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah dingin. Nah, mari kita melakukan pencampuran minyak tadi. Nah, kita masukkan ya. Jangan lupa kita aduk ya Bapak Ibu. Nah, kita masukkan si minyak tadi. Nah, untuk pengadukannya sendiri, itu kalau bisa dengan skala cepat ya Bapak Ibu ya. Tidak pelan-pelan kayak gini. Kalau pelan-pelan lama Bapak Ibu ya. Tapi dengan kecepatan ya Bapak Ibu. Nah, kalau mau yang instan boleh kita pakai hand blender Bapak Ibu. Tapi kalau saya sendiri dengan siswa saya tidak mengajukan hand blender, saya mau yang manual saja. Karena saya pengen melatih siswa saya untuk bekerja sama di kelompok itu Bapak Ibu. Jadi mereka bisa ya secara bergantian mereka melakukan pemutaran ini ya. Saya lihat pun antusias mereka pun sangat bagus di sana Bapak Ibu seperti itu. Nanti kita aduk Bapak Ibu sampai dia kental. Nah, ini kan belum ya Bapak Ibu, masih encer ya. Nah, jadi kita masih mengaduk-aduk sampai dia mengental. Nah, ini pun juga membutuhkan waktu ya Bapak Ibu. Nah, kurang lebih bisa jadi kalau seandainya tenaganya kuat mungkin cepat ya Bapak Ibu. Tapi kalau tenaganya seperti saya mungkin membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Karena manual ya Bapak Ibu ya.
Maaf ya Bapak Ibu jika Bapak Ibu menunggu, karena ini manual, jadi membutuhkan waktu. Nah, jika nanti Bapak Ibu mau bertanya nih ya kan ya, misalnya nih boleh nggak kami memakai pewarna buatan atau penambah pewarna, boleh. Ya masih saya Bapak Ibu. Boleh, boleh. Silakan moderator. Bu, kalau misalnya apa ukurannya, maksudnya kalau nggak sesuai takaran nggak jadi ya. Jadi harus tepat ya. Minyaknya harus lebih banyak ya. Langsung. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau kita membuat sabun ini harus sesuai takaran ya Bapak Ibu. Jika kita ada yang kelebihan atau kekurangan itu akan menyebabkan salah satunya tidak menyatu. Saya pernah membuat sabun ini yang gagal ya Bapak Ibu karena si soda apinya ini kebanyakan ya. Nah, jadi akhirnya salah Bapak Ibu, si airnya ini si minyak ini kita banyakin ya. Nah, jadi minyaknya ini tidak menyatu. Nah, jadi di saat sabunnya udah keras, jadi si minyak tadi ini nggak menyatu ke sabunnya, dia memisahkan diri seperti itu. Jadi alangkah baiknya sesuai dengan takaran seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, sambil berjalan kami membuka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mungkin penasaran ingin bertanya, kami persilakan kepada Ibu Kurtia langsung ya, Ibu ya. Ya, baik. Silakan di-unmute saja Bapak Ibu kalau mau bertanya ya. Atau mungkin ada yang mau mengetik di kolom chat. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang mau mengetik di kolom chat, kami persilakan Bapak Ibu. Misalkan mungkin Bapak Ibu ada penasaran tentang bahan-bahannya, atau misalkan kalau ini satu resep ya Bu ya, satu resep atau setengah resep Bu. Misalkan kalau mau bikin lebih banyak gitu kan, bagaimana gitu takarannya, apa dikali 2 atau bagaimana gitu. Bapak dan Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya, mungkin limbah minyak jelantannya banyak di rumah, mungkin salah satunya dapat diolah dengan membuat sabun ya Bu ya. Bu, itu gelas aduknya harus pakai kaca ya? Gelasnya. Ya, gelasnya untuk buatnya. Untuk pembuatannya ini sendiri sebenarnya kan paling yang kita gunakan itu di saat pencampuran soda api ke airnya saja Bapak Ibu. Karena itu panas, jadi kita butuhkan tempat untuk yang tahan panas. Tapi jika sudah dingin, boleh kok kita pindahin ke bahan stainless, boleh. Yang aluminium tidak diperbolehkan ya, jangan. Tapi kalau sudah dingin bisa. Atau alat masak yang sering kita pakai di rumah juga tidak disarankan ya Bu ya, karena ini kan mengandung bahan kimia ya. Adapun mau kita pakai juga dengan alat rumah tangga kita sendiri, kita pisahkan, jangan digabungin seperti itu. Karena ini kan zat kimia ya Bapak Ibu ya. Jadi takutnya nanti kalau kita campur terjadi gangguan. Oke, baik, kepada Bapak Tiberianus, mungkin ada ingin bertanya, kami langsung persilahkan Bapak. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Lause Susiana, apakah boleh ditambahkan essence Bu sebagai pengharum mungkin atau tambahkan pewangi gitu Bu?
Boleh, boleh. Kalau kita mau menambahkan essential oil atau yang disebut dengan pewangi, Bu, Bapak Ibu boleh. Nah, kita campurkannya di saat seperti ini, Bapak Ibu, ya. Di saat seperti ini kita aduk-aduk dan itu kita memakainya paling banyak 2 atau 3 tetes saja, ya. Jangan sampai 1 botol ya, Bapak Ibu ya, tapi 2 atau 3 tetes saja. Bikin wangi gitu ya di porsinya banyak ya. Bu, kalau kita ingin menggunakan sabun tambahan gitu, misalkan kita ingin menambahkan sabun ini untuk sabun cuci piring, contoh, apakah boleh kita pakai Sunlight gitu untuk tambahan ke sini atau bagaimana, Bu? Maksud Ibu sabun cuci piring cair saya itu sendiri ke sini. Kalau saya sih menyarankan jangan ya Bapak Ibu ya. Gitu. Soalnya kita sudah sabun sendiri ya Bapak Ibu, takutnya nanti digabungin lagi ke proses ini sendiri, nanti akan tidak menyatu atau tidak maksimal nanti hasilnya seperti itu. Bapak dan Ibu, ada yang masih ingin bertanya? Mungkin pemakaiannya mungkin butuh waktu berapa lama sejak sabun ini dibuat gitu kan? Kita mau pakainya mungkin berapa lama ya kan Bu? Ya. Tidak, apakah kita langsung boleh pakai buat mencuci atau masih kita diamkan lagi atau bagaimana? Bapak dan Ibu, apakah ada yang masih ingin penasaran? Mungkin penasaran bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara membuatnya? Boleh? Kami masih buka sesi tanya jawab sambil Ibu Rusia mengaduk untuk proses pengentalan lagi ya, harus lebih kental lagi ya Bu ya. Ini masih mentah ya Bapak. Bu, kemudian warnanya tidak berubah ya Bu ya, menjadi warna lebih putih atau apa? Atau memang warnanya memang coklat seperti krim begini Bu? Nah, untuk warna terakhir ini sendiri Bapak Ibu, kalau seandainya kita memakai air biasa, nah atau misalnya kita memakai rebusan serai ini tapi serainya tidak di blender, nanti hasil sabunnya itu akan putih Bapak Ibu. Nah, tapi kalau seandainya kita kasih ada warnanya seperti ini, nanti sabunnya akan berwarna seperti ini juga. Nah, ada juga siswa saya kemarin itu sabunnya dia pakai pandannya ini airnya sangat pekat sendiri, jadi sabunnya itu juga berwarna hijau Bapak Ibu, cantik. Berbagai macam mereka warna sabunnya, ada yang warna coklat, ada yang warna hijau, ada yang warna orange. Nah, seperti itu cantik-cantik mereka buat Bapak Ibu. Kalau ini Bu, tadi kan dari air rebusannya, dari serai atau pandan gitu. Kalau kita menambahkan ke warna kue, begitu boleh tidak Bu? Boleh, boleh, boleh. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan warna maupun essential oil, alangkah di saat seperti ini saja boleh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, takarannya jangan sampai banyak Bapak Ibu. Kalau untuk pewarna sendiri mungkin 1 atau 2 tetes aja boleh. Tergantung banyaknya kita membuat. Kalau segini mungkin 1 tetes pewarna aja sudah cukup Bapak Ibu. Tapi kalau kita membuat dengan skala besar, bisa kita sesuaikan lagi sesuai kebutuhannya seperti itu. Ayo Bapak dan Ibu, sesi tanya jawab masih kita buka. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin menanyakan proses selanjutnya, masih kami buka sesi tanya jawab. Ibu, ini disimpan di suhu ruang. Setelah selesai, itu disimpannya di suhu ruang ya, dicetaknya. Dicetak, disimpan di suhu ruang. Ini proses ini apakah disimpan di suhu ruang atau nanti disimpan di kulkas atau bagaimana Bu? Setelah acara proses pengadukan ini kemudian masuk ke penyimpanan. Ya, kalau untuk ini sendiri Bapak Ibu, kalau kita sudah kalau kita sudah sabunnya sudah padat atau sudah keras, nah biasanya itu kita simpan aja di ruangan Bapak Ibu, jangan dimasukin ke kulkas ya Bapak Ibu ya, tapi dimasukin aja ke ruangan penyimpanan kalau seandainya Bapak Ibu ada ruang penyimpanan. Nah, atau di ruangan aja boleh, yang penting jauhkan dari jangkauan anak-anak Bapak Ibu, seperti itu. Dia proses pembekuannya berapa lama Bu? Kalau untuk pembekuan dari yang ini Bapak Ibu, untuk sabun keras itu membutuhkan waktu 1 kali 24 jam. Nah, itu biasanya sabun sudah mulai mengeras dan itu sudah bisa kita lepaskan dari cetakannya, ya.
Nah, tapi itu belum bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk kita gunakan masih menunggu lagi waktunya, bisa sampai 14 hari seperti itu. Waktu pemakaiannya ya, Bu Ya. ya. Tapi kalau untuk sabun yang biasa kita buat Bapak Ibu itu bisa lebih lama lagi, bisa 4 sampai 6 bulan baru bisa dipakai seperti itu. Dia ada expirednya nggak, Bu? Hah? Ada expirednya nggak? Ada expirednya Bu. Ada. Kalau ini sih biasanya untuk expirednya itu kita lihat dari bentuknya saja Bu. Kalau seandainya bentuknya sudah agak beda, nah itu tidak bisa digunakan lagi. Nah seperti itu. Bedanya tuh seperti apa, Bu? Misalkan kalau dia udah masuk di tahap expired itu seperti apa? Dia udah hancur sendiri kah, atau misalkan kalau kena udara dia udah rusak sendiri seperti itu ya, Bu ya? Untuk sabun yang saya buat sendiri Bapak Ibu udah jalan 4 tahun ya. Nah ini sendiri saya bikin sebelum COVID Bapak Ibu. Nah tapi alhamdulillah masih awet sih. Untuk expirednya sendiri saya belum bisa memastikannya karena selama ini yang saya buat sendiri sebelum COVID ini sendiri masih awet Bapak Ibu. Seperti itu. Ya Allah. Nah, seperti ini. Di kamera. Mulai mengental ya Bapak Ibu ya, tapi kita aduk-aduk lagi sampai dia lebih mengental lagi. Sabunnya berapa lama jika kita menggunakan untuk mencuci perkakas atau yang lainnya, itu bukan untuk digunakan untuk badan ya, untuk sabun untuk cuci perkakas itu kira-kira berapa lama dari tahap pembuatan sampai pemakaian? Kalau untuk yang kita buat di luar dari badan kita itu biasanya bisa kita gunakan 14 hari Bapak Ibu. 14 hari atau 2 minggu sesudah kita buat. Misalnya hari ini kita buat ya Bapak Ibu ya. Ini hari apa ya? Hari Senin ya. Hari Senin tanggal berapa? Jadi 2 minggu setelah ini boleh kita gunakan. Berarti 2 minggu setelah ini batasnya 14 hari ya, Bu ya? 2 minggu. Kira-kira begitu jawabannya Ibu yang bertanya. 2 minggu kemudian kita dapat menggunakannya. Ya. Dia berbusa nggak sih, Bu? Hah? Berbusa nggak? Iya, berbusa Bapak Ibu. Dia berbusa. Saya sudah pernah mencobanya dan alhamdulillah ada busanya Bapak Ibu. Bu, ini kan kalau dibuat menggunakan minyak di lantai itu kan biasa ada seperti ini kan, masih ada bau-bau minyak di lantainya ya, Bu ya. Nah, itu menghilangkan baunya itu apakah kita tambahkan esen atau biarkan saja gitu, Bu? Nanti minyaknya baunya sendiri hilang atau memang baunya akan menempel? Nah, baik Bu Dona. Gini ya Bapak Ibu, untuk minyak jelantai ini kan namanya sisa minyak penggorengan ya Bapak Ibu ya, pasti berbagai macam bau di sana ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu ya, akan nanti sabunnya itu berbau, tidak usah takut karena ini akan sudah dinetralkan sendiri Bapak Ibu. Nah, yang contoh ini sendiri Bapak Ibu ya, ini sabun minyak jelantah sendiri dan ini wangi ya Bapak Ibu karena ini ditambahin essential oil oleh anak saya sendiri. Nah, seperti itu. Yang ini sendiri, nah ini kan dari minyak jelantah Bapak Ibu. Nah, wanginya sendiri kayak wangi sabun apa sih namanya Bu? Oh, sabun baby gitu ya. Nah, padahal ini tidak ditambahkan apa-apa ya, Bu? Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ya kalau seandainya minyaknya. Sabun batu yang kita biasa cuci pakaian itu. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu ya, nanti minyak penggorengannya ya kita buat sabun ya. Jangan takut karena nanti sudah dinetralkan semuanya seperti itu. Nah ini sudah sedikit mengental ya Bapak Ibu ya, sudah mulai mengental seperti ini, tapi kita kentalkan lagi ya Bapak Ibu seperti adonan kue. Coba Bu gantian Bu, oh boleh?
Bu, ini kalau kena tangan tumpah masih tetap panas? Enggak. Oh, tidak ya. Jadi kalau sudah masuk tahap panas ini, Bu, cuma maksudnya panas ini panas kalau pada sudah saat api yang ya. tadi itu ya. Iya. Kalau kita kena ke tangan, kalau yang ini Bapak Ibu panas karena soda apinya masih ya Bapak Ibu. Tapi kalau panas suhu enggak, cuma terasa panas saja dan itu kata-kata sih terus sudah licin dulu lah Bapak Ibu. Nah jadi di sini, berapa dapat dipakai Berapa lama sabunnya dapat dipakai? Oh, tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, jika sabunnya ini kalau kita gunakan untuk kakak sendiri, boleh kita gunakan itu 2 minggu setelah kita pembuatan ya. Contohnya hari ini hari Senin, 2 minggu setelahnya boleh kita gunakan. Bu, untuk pemakaiannya itu sama nggak kayak sabun lain? Misalnya kita mau pakai buat cuci piring gitu ya, dia sama nggak kayak kalau kita pakai Sunlight gitu? Iya, sama Bu. Di tempat kami sendiri ada kok, di toilet kami sudah sabunnya kami pakai sendiri untuk cuci pelatan kami ada. Ini ada tanya dari Bapak Tiberianus, mau nanya apa fungsi dari soda api, Bu? Fungsi dari soda api. Oh, fungsi si soda api ini sendiri adalah menetralkan atau memberikan menetralkan si minyak tadi ya Bapak Ibu ya, karena minyak tadi kan sudah berbau ya Bapak Ibu, jadi untuk menetralkan minyak tadi itu kita butuhkan si soda api seperti itu ya. Jangan sampai kena mata, kena tangan gitu ya. Ya, hati-hati. Karena ini licin juga ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus perhatikan juga. Terus jangan sampai kena kecepretan. Jadi saat kita mengaduk itu akan terasa perih Bapak Ibu. Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Misalkan kalau dibuat sabun cair gitu Bu, kalau ini kan jadi batu kan, sabun batu. Nah kalau sabun cair? Bisa Bapak Ibu. Cuman saya sih belum mencoba mempraktekannya, tapi sabun batang ini ada remah-remah dari hasil ukiran tadi Bapak Ibu, bisa kita cairkan lagi bisa. Cuman saya belum mencobanya. Mungkin next time boleh. Dicairkan itu menggunakan cairan kimia lagi atau menggunakan air atau? Menggunakan air sih Bapak Ibu, menggunakan air. Terus ada tambahan yang lainnya. Apakah sarung tangan yang digunakan harus sarung tangan dengan bahan karet? Ini pun menjadi pertanyaan bagi peserta didik saya ya Bu ya. Nah, untuk sarung tangan ini sendiri kita sesuaikan dengan kebutuhan kita aja. Jika Bapak Ibu nyamannya dengan sarung tangan plastik, monggo ya. Tapi kalau sarung tangan kain pun juga monggo. Nah, tapi jangan sarung tangan plastik ya Bapak Ibu, itu jangan ya. Tapi boleh antara plastik, boleh sarung tangan karet boleh, atau sarung tangan kain boleh. Nah, tapi anak saya sih dia lebih kebanyakan sarung tangan apa namanya itu karet seperti itu. Nah, ini sudah kental ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah mengental ini, kita harus cepat-cepat memindahkannya ke dalam cetakan. Ya, ini cetakan yang saya sediakan. Cetakan ini sesuai selera kita masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tuangkan di sini. Nah, kalau kita lama-lama di tempat ini Bapak Ibu, nanti takutnya dia udah mengeras duluan. Jadi kalau sudah kental,
Alangkah baiknya langsung kita pindahkan ke dalam cetakan yang sudah Bapak Ibu sediakan sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau sudah dipindahkan, nah jangan lupa kita ratakan ya Bapak Ibu. Berikut hasil dari pembuatan sabun pada hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa kita tunggu sampai dia mengeras selama 24 jam. Nah, kenapa saya memilih cetakan seperti ini Bapak Ibu? Karena nanti ini akan diteruskan oleh teman saya yang mengajar di kelas 11. Nah, itu mereka akan membuat ukiran dari sabun yang kami praktikkan di kelas 10 seperti itu. Nah, ini hasilnya. Ini hasil dari sabun yang sudah kami buat duluan terus dilanjutkan oleh kakak kelasnya. Ini contohnya Bapak Ibu seperti itu. Oke, mungkin itu saja demo pada hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Dona. Baik, terima kasih Ibu atas sabun. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan buat Ibu kita hari ini karena telah membagi materi yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, Bu Fulvia, kami persilakan. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, demikian tadi materi demonstrasi pembuatan limbah sabun ya yang telah disampaikan oleh Ibu Fulvia. Apakah masih ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Kami masih persilahkan untuk satu pertanyaan ya, Ibu Fulvia, untuk satu pertanyaan lagi atau jika sudah tidak ada yang bertanya, boleh. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bertanya ya, Bapak Ibu. Untuk materi webinar kali ini, ya kita ucapkan, mungkin saya tutup ya, Ibu-Ibu semuanya. Saya tutup dengan kita berfoto bersama ya, Bu Intan. Mari Bapak Ibu kita buka kamera dulu, kita berfoto bersama sebelum acara webinar ini kita tutup. Oke, Bu Intan sudah siap? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami semuanya teman-teman saja pada Ibu ya. Ngomong dulu. Dengan kita kali ini, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi dan hadir ya yang telah kita di grup Telegramnya Ibu. Kemudian untuk penutup ternyata indah dan itulah menjadi secara manfaat. Mari semangat agar senantiasa mengerjakan berbagai proyek yang bermanfaat bagi kita. Namanya Dengan berbuat santun, hingga dan sudah berusaha lagi